Baik teman-teman, kembali berjumpa dengan video TTL Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan soal tryout kedua. Sekarang adalah mapel fisika ya, TKA Saintek. Fisika ini nanti ada 4 soal dengan materi tentang mekanika hukum Newton dan juga suhu kalori ya. Kita akan bahas dulu soal nomor 6 ya, yang menjadi soal pertama pada mapel fisika. Di sini ceritanya secara singkat aja ya. Jadi ada pemain volley yang tingginya ini tinggi banget ya. Nah, kakinya panjang ya, tinggi banget. Dia melakukan passing atas nih ya. Ini tangannya, kemudian bola volleynya tuh. Dia melakukan passing atas. Nah, pemain volley ini tingginya adalah 2,8 meter. Kemudian dia melakukan passing atas. Yang namanya passing atas itu kan ke atas ya, sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian ceritanya setelah bolanya dipassing atas ya. Nah, bolanya ini jatuh kembali. Nah, di saat di posisi ini, kecepatannya adalah 1,5 meter per second ya. Ini kecepatan bola jatuh. Di saat jarak antara si kepala pemain bola voli tadi dengan si bola ini adalah 7 meter ya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa perbandingan energi potensial dibanding energi kinetik pada di posisi tersebut ya. Nah, ini teman-teman gampang banget. EP per EK ya, kita cukup bandingkan rumusnya aja ya. EP itu M kali G kali H, dan energi kinetik itu setengah MV kuadrat. Masanya bisa dicoret ya, jadi tidak usah diperhatikan. Sekarang kita punya G dan H per setengah V kuadrat ya. Setengahnya kalau kita pindahkan ke atas menjadi 2GH per V kuadrat nih teman-teman. Nah, di sini kita akan asumsikan bahwa G-nya adalah 9,8 meter per second kuadrat ya. Dan H-nya berapa? Nah, teman-teman ingat nih, H itu adalah ketinggian dari tanah ya, atau dari bumi. Kalau saat di posisi ini berarti ketinggiannya 7 meter ditambah 2,8 meter ya. Nah, ini gambarnya nggak apple to apple, nggak apa-apa lah ya. Ini 9,8 ya. Enaknya mungkin gravitasinya ya, kita ganti aja jadi 10 ya. Lalu ini kita bagi dengan V kuadrat ya. V-nya adalah 1,5. Berarti V kuadrat ini adalah 1,5 dikali dengan 1,5. Nah, singkat cerita, yang atas ini kalau kita hitung akan menjadi berapa tuh? 196 ya. Sedangkan yang bawah ini adalah 2,25 ya. Nah, kalau sudah seperti ini sama-sama kita bagi 2. Kita akan dapat 98 per 1,125 ya. Jawabannya yang do. Nah, ini harusnya ada tanda koma ya di sini ya. Nah, selanjutnya soal ke-7. Ini kita menggunakan prinsip gaya gesek ya, karena teman-teman kita lihat di sini ada suatu seluncuran yang berbentuk seperempat lingkaran. Nah, di sini ada gaya gesek dengan mu tertentu ya. Kita akan mencari berapa sih jari-jari dari seluncuran ini ya. Bentuknya seperempat lingkaran, kita akan hitung berapa jari-jarinya. Teman-teman ingat kembali yang namanya gaya gesek atau F gesek itu sama dengan gaya normalnya dikali dengan mu. Mu itu koefisien geseknya ya. Di sini kita tulis aja sebagai mu. Kemudian teman-teman di sini ingat bahwa yang namanya gaya normal ya pada bidang datar, misalnya di sini ya. Di sini kan beratnya ya atau W. Sedangkan gaya normal adalah gaya yang bersifat tegak lurus dengan bidang yang dilaluinya ya. Kalau treknya mendatar berarti normalnya ke atas. Nah, karena balok ini tidak bergerak secara vertikal, berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. W atau beratnya, berat ke balok dikurangi N sama dengan 0, maka gaya normal sama dengan W-nya. Dan W ini tidak lain adalah massa dikali gravitasi ya. Berarti N ini adalah M kali G. Sedangkan mu-nya, nah ini kita langsung pakai rumus cepat ya. Mu pada kondisi seperti ini itu adalah perbandingan antara jari-jari dengan S. Apa itu S? S itu adalah jarak dari titik akhir lengkungan jari-jari sampai dengan lokasi di mana balok tersebut berhenti bergerak ya. Ini adalah S atau jarak. Nah, ini kita ubah menjadi R per S ya. Itu adalah F gesek. Kalau kita rapikan rumusnya, kita akan dapat R itu sama dengan F gesek ya dikali S ya dibagi dengan M kali G. Kita masukin aja F geseknya di sini diketahui berapa tuh? 8 Newton. Kemudian S atau jarak
mendatar di sini adalah 3 meter ya. S ini adalah 3 meter. Dibagi dengan M kali G, masanya 2 kilo, gravitasinya kita anggap 10 aja ya, biar enak ya, kayak soal yang tadi. Nah, ini akan sama dengan 24/20, atau sama dengan berapa? 1,2 meter ya. Jawabannya mana? Jawabannya yang C ya, 1,2. Kemudian soal nomor 8 ini adalah pemuaian ya. Jadi ceritanya ini ada sebuah gelas ya. Gelas ini diisi penuh oleh air ya. Sehingga bisa kita ketahui kalau gelasnya penuh ya. Kalau dimuaikan atau dipanaskan, maka gelas akan memuai, airnya juga memuai ya. Tapi dalam soal ini disebutkan bahwa ada sejumlah air yang tumpah ya. Berarti delta volume dari air ini ya itu lebih banyak daripada delta V atau perubahan volume pemuaian pada si gelas. Nah, di sini kita akan cari berapa sih selisihnya ya. Nah, selisihnya atau volume yang tumpah itu sama. Nah, volume yang tumpah itu adalah selisih delta V dari si air ya dikurangi delta V dari wadahnya atau gelas. Nah, kita tahu namanya rumus delta V itu adalah volume awal dikali gamma dikali delta T-nya ya. Begitu juga dengan yang ini, V0 dikali gamma dikali delta T. Delta T ini sama-sama ya. Bisa kita sederhanakan di luar ya. V0-nya juga sama ya. Karena gelas ini penuh berisi air, berarti volumenya sama. Berarti V0 sama delta T-nya bisa kita tarik keluar ya. Ini adalah gamma dari air dikurangi gamma dari gelas. Nah, V0-nya berapa? V0-nya 400 mili. Dan delta T-nya nanti kita akan cari. Ternyata yang sudah diketahui itu ini nih. Volume yang tumpah yaitu 3,66 ml ya. Sekarang kita akan mengurangkan gamma air. Gamma air di sini adalah 2,1 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan gamma gelas ya. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini yang diketahui adalah alfa. Kita butuhnya gamma. Nah, teman-teman harus tahu bahwa gamma itu adalah 3 kali alfa ya. Berarti di sini kita kurangi dengan 3 dikali alfa dari kaca ini, yaitu 10 pangkat min 5 kali 1. Nah, ini singkat cerita, teman-teman melakukan penghitungan nih ya. Teman-teman akan dapat delta T-nya itu sama dengan sekitar 50,83 derajat Celcius. Nah, kemudian teman-teman, maka kita akan dapat di sini T akhir ya. T akhir itu adalah suhu awal atau T0 ditambah delta T, yaitu T0-nya adalah 20 derajat ditambah 50,83, berarti 70,83. Mana yang paling dekat? Yang paling dekat adalah yang E. Jawabannya yang E, teman-teman ya. Nah, soal fisika yang terakhir, ini nomor 9, adalah soal penyambungan 3 besi ya. Secara kalau kita melihat ya, besi itu memindahkan kalor secara konduktif ya atau konduksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya sudah ada nih ya. H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. H itu adalah besar laju perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kalau susunannya besi disusun seperti ini, nah pasti kan perpindahan kalor secara konduksi ini pada besi pertama, besi kedua dan besi ketiga itu pasti sama ya. H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Kenapa? Karena besinya ini homogen atau sejenis ya. Kemudian teman-teman lihat lagi yang namanya konduktivitas konduktivitas atau K. K ini buat ketiga besi nilainya sama. Berarti bisa kita abaikan. Nah, ini shred. Kemudian teman-teman lihat lagi ketiga besi ini memiliki panjang atau L yang sama ya. Ini L dan ini L juga ternyata sama. Berarti ini bisa kita abaikan juga. Nah, yang beda ini adalah luas penampang dan delta T atau jarak atau perbedaan suhu yang terjadi. Nah, kita akan masukkan H1 ini adalah A1 dikali delta T1. Ini sama dengan A2 dikali delta T2. Ini sama dengan A3 dikali delta T3 ya. K sama L-nya ini tidak usah dimasukkan dan bisa diabaikan ya sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, teman-teman perhatikan luas penampang dari batang pertama, kedua, dan ketiga ini ternyata 1:2:3 ya. Berarti kita cukup ganti A1 ini sebagai 1, kemudian A2 ini 2, dan A3 ini 3 ya.
Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, delta T1, delta T2, delta T3. Nah, delta T1 itu adalah perbandingan atau suhu ujung T1 dengan TA ya. Berarti di sini kita masukkan TA min T1. Kemudian delta T2 di sini adalah jarak perbedaan suhu antara ujung T1 dengan T2 ya. Berarti T1 min T2. Kemudian delta T3 adalah perbedaan suhu pada ujung yang delta T2 sama TB ya. T2 min TB. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman akan mencari nilai T1 ya. Oke. Di semua option ternyata yang dibutuhkan atau yang dicari adalah T1. Maka kita akan mengeliminasi sebisa mungkin supaya hasil akhirnya adalah T1. Oke, kita kerjakan pelan-pelan aja. Baik, sekarang kita akan ambil dua persamaan yang awal dulu ya teman-teman ya. Ini sampai sini. Kita bisa lihat 1 dikali TA min T1 itu sama dengan 2 dikali T1 min T2. Kalau kita jabarkan, ini menjadi TA min T1 sama dengan 2T1 min 2T2. Maka kita akan dapat TA ini sama dengan berapa? 3T1 min 2T2 ya. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya kita akan ambil dua persamaan yang belakang nih. Yang segini nih ya. Kita jadikan seperti ini. 2 dikali T1 min T2 ini sama dengan 3 dikali T2 min TB ya. Kalau dikalikan akan menjadi 2T1 min 2T2 sama dengan 3T2 min 3TB. Maka kita akan dapat 3TB ya sama dengan 3T2 plus 2T2 ini adalah 5T2. Nah, 2T1-nya kita pindah ke kanan ya, min 2T1. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan kedua gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin agak bingung ya gimana cara ngeliminasinya sih. Nah, teman-teman lihat semua option jawaban yang ada nih. Ternyata tidak memuat T2 satupun. Maka dari itu kita harus menghilangkan T2-nya ya. Gimana tuh caranya? Oke, persamaan 1 ini kita kalikan dengan 5 ya. Kita akan dapat 5TA sama dengan 15T1 min 10T2 gitu ya teman-teman ya. Nah, persamaan 2 ini supaya T2-nya hilang, kita akan kalikan 2 ya. Nah, di sini kita akan dapat 6TB sama dengan 10T2 dikurangi 4T1 ya. Habis itu ini kita jumlahin ya. Nah, teman-teman perhatikan ini min 10T2, ini 10T2 positif. Bisa kita coret ya, kalau ditambahkan akan menjadi 0. Maka kita akan dapat 5TA min 6TB itu sama dengan 11T1. Sehingga kita akan dapat T1-nya adalah 5TA min 6TB sama dengan per 11 ya. Nah, inilah adalah jawaban akhir yang diminta. Yang mana tuh? Ternyata yang B. Nah, sekian teman-teman soal fisika pembahasannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa untuk mengikuti tryout di Tintan Pales pekan-pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.